Sobat Gensut, selamat datang di Podcast Unsut. Bersama saya, Jen Audrey, yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu mengenai ASEAN Food Security dan peran unsut. Mungkin sedikit informasi untuk Sobat Gensut, bahwa ASEAN Food Security ini adalah salah satu fokus utama dalam keketuaan ASEAN 2023, yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di kawasan ASEAN. Nah, untuk membahas lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama Prof. Totok dari Fakultas Pertanian. Halo Prof. Halo. Bagaimana kabarnya Prof? Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin boleh nih Prof menyapa sedikit teman-teman Gensut yang lagi menonton. Halo teman-teman, adik-adik sekalian yang sedang menonton, sehat selalu ya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya Prof ke topik pembahasan hari ini. Ya. Nah, dalam konteks ASEAN ini ya Prof, menurut Prof Totok tuh apa sih yang dimaksud dengan food security itu sendiri dan mengapa food security ini tuh dianggap penting Prof? Iya, menurut hemat saya, kenapa food security ini dianggap penting baik di ASEAN maupun di seluruh dunia? Karena food security atau ketahanan pangan itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam mendukung ketahanan nasional, kondisi keuletan ketangguhan bangsa di dalam menghadapi ancaman, hambatan, tantangan dari dalam maupun dari luar negara yang ingin menghilangkan eksistensi negara itu. Nah, sehingga ketahanan nasional ini selain berisi keuletan tadi adalah juga berusaha agar seluruh potensi yang dimiliki itu bisa berfungsi maksimal mewujudkan cita-cita nasional. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Ketahanan nasional itu akan terwujud apabila kita punya ketahanan pangan, kondisi dinamis yang berisi kemampuan negara menyediakan pangan yang cukup dalam jumlah maupun mutu bagi seluruh penduduk yang ada di seluruh wilayah Nusantara, tidak hanya di Jawa saja, tidak hanya di kota besar, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sehingga dengan adanya ketahanan yang kokoh, yang tangguh, tidak mudahlah kita dipengaruhi, diprovokasi untuk melakukan hal-hal negatif. Tapi kalau ketahanan nasional rapuh, ketahanan pangan rapuh, karena kemiskinan, karena kurang makan, itu mudah sekali disulut, sehingga terjadilah konflik-konflik yang seharusnya bisa dikendalikan. Nah, itu pentingnya. Mungkin karena ketahanan pangan ini menjadi isu yang penting juga ya Prof, apalagi menyangkut kehidupan banyak orang ya. Nah, apa sih Prof yang menjadi tantangan gitu dalam mencapai food security ini sendiri? Ya, utamanya itu menurut hemat saya tantangan food security ke depan, terutama di ASEAN, itu adalah global climate change. Perubahan iklim global. Perubahan iklim global yang kita amati ya, itu bisa berdampak pada apa? Kemarau yang panjang, El Nino, atau justru kebalikannya, hujan yang berkepanjangan. Kalau kemarau panjang menghasilkan kekeringan, gagal panen untuk produk pangan, sebaliknya perubahan iklim global juga memunculkan fenomena La Nina, hujan terus menerus sehingga menjadi banjir. Ini juga menyebabkan kegagalan panen. Yang lain lagi, global food security selain kekeringan, selain banjir, juga potensi memunculkan apa yang disebut dengan hama, patogen, penyebab penyakit. Itu juga gangguan yang sangat mengancam terhadap ketahanan pangan bagi produksi pangan secara berkelanjutan. Jadi satu food security itu tantangannya itu berhubungan dengan global climate change. Nah, perubahan iklim yang tidak terkendali juga kemudian berhubungan dengan tantangan ya, menyempitnya lahan-lahan yang mampu memproduksi pangan di negara-negara ASEAN khususnya. Karena lahan itu, terutama lahan-lahan sawah, itu semakin sempit. Di Indonesia itu 100.000 hektar sawah kita hilang karena alih fungsi menjadi perumahan, menjadi kantor, menjadi jalan, menjadi bangunan-bangunan yang dibutuhkan oleh kepentingan ekonomi. Nah, seringkali ekonomi lebih dianggap penting daripada
ketahanan pangan. Ini juga menjadi ancaman atau tantangan bagi ketahanan pangan. Oke, berarti dari climate change tadi ya Prof, kayak kemarin-kemarin kan kita sempat dengar panas ekstrim, kemudian ya seperti itu. Terus juga karena alih fungsi ya, Prof. Ya. Oke, lanjut. Mungkin Prof Totok sebagai guru besar Fakultas Pertanian ya Prof. Gimana sih Prof Totok ini melihat peran Unsut dalam menangani isu food security ini, Prof? Iya, baik. Jadi Unsut kan sudah mengusung ya sebagai universitas yang berpihak kepada pedesaan, pengembangan sumber daya pedesaan ya, dan kearifan lokal. Jadi visi itu kemudian diterjemahkan menjadi misi, kemudian menjadi tujuan, menjadi sasaran, program yang diuraikan di dalam Renstra. Nah, terkait dengan ketahanan pangan itu visi perdesaan Unsut ini menjadi strategis. Karena apa? Yang pertama, kantong-kantong kemiskinan itu 60% ada di desa. Jadi kalau gangguan ketahanan pangan muncul di desa ini sangat mengganggu stabilitas nasional. Sebaliknya dari studi yang dilakukan kawan-kawan, ternyata desa itu lebih tangguh dalam menghadapi gangguan ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan di desa lebih tangguh daripada di kota. Di kota tidak ada pangan itu udah rawan. Di desa tidak ada pangan belum tentu karena sumber pangannya banyak. Di halaman rumah, di pinggir sawah ketika sawahnya gagal panen ya, di pinggir sawah masih ada tanaman, di air masih ada tanaman, di kebun di air masih ada makanan, di kebun ada makanan, sehingga ketika beras misalnya tidak ada, itu di desa masih ulet. Keuletannya lebih tinggi, ketangguhannya lebih tinggi dibanding di kota ketika tiba-tiba beras tidak ada. Wah, mereka bisa terjadi kekacauan yang luar biasa. Nah, peranan Unsut itu adalah bagaimana mampu menghasilkan inovasi-inovasi baik bersifat teknologi eksak yang adaptif atau tepat guna yang mampu meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani. Juga menghasilkan social engineering, rekayasa sosial yang membangkitkan kembali kearifan lokal yang berhubungan dengan bagaimana membangun kebersamaan ya, seperti gotong royong dan lain sebagainya. Ketika ada gangguan terhadap ketahanan pangan di satu kawasan, maka bagaimana gerakan sosial ini bisa diarahkan untuk membantu yang mengalami gangguan bencana alam misalnya gitu. Oke, berarti sesuai dengan visi Unsut sendiri ya Prof. Ya. Visi Unsut kan fokus pada perdesaan dan lokal ya Prof. Ya. Nah mungkin dari Unsut sendiri pernah ada nggak sih Prof penelitian atau program khusus gitu yang memang berfokus pada food security ini? Iya, ya ada. Ketahanan pangan itu kan yang mudah terlihat itu kan Fakultas Pertanian ya Mas ya. Fakultas Pertanian. Nah, beberapa hasil penelitian di Fakultas Pertanian sudah ada yang memang dimaksudkan untuk bisa antisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan. Misalnya menghasilkan varietas-varietas unggul padi yang tahan kekeringan. Mungkin adik-adik yang menonton di rumah pernah mendengar ada varietas Inpago Unsut 1. Itu adalah varietas unggul padi nasional dihasilkan oleh Unsut yang memiliki keunggulan itu ya toleran kekeringan, sehingga ketika El Nino berkepanjangan kemudian kering panjang ini, varietas ini diharapkan masih mampu bertahan ditanam di lahan, walaupun untuk varietas-varietas yang lain sudah mungkin berguguran. Selain dia tahan kering, dia juga aromanya wangi, sehingga walaupun ditanam di lahan kering menjadi padi gogo tapi rasanya seperti mentik wangi. Nah, ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ini salah satu contoh, dan saya mau cerita sedikit. Pada tahun 2012 itu Unsut ya melalui alumni pernah melakukan survei, media survei. Jadi yang dilacak itu pemberitaan mengenai Unsut di media massa. Beberapa media nasional seperti Kompas, Suara Merdeka dan sebagainya itu, lalu dicari
sebetulnya apa sih yang diakui oleh masyarakat sebagai kontribusi atau produk teknologi unsut kontribusi terhadap masyarakat. Ternyata varietas padi ini adalah yang nomor 1. Nah, nomor 2 terkait dengan riset yang sudah dilakukan. Periode waktu itu ada yang kita kenal namanya posdaya, pos pemberdayaan masyarakat, yang mengangkat pilar-pilar ekonomi termasuk ketahanan pangan itu ya, kesehatan, terus lingkungan dan sebagainya, itu ada 4, sehingga Unsut itu menjadi universitas yang pertama-tama mengembangkan KKN Posdaya yang diikuti oleh universitas-universitas Indonesia berkembang. Ini bekerja sama dengan Yayasan Damandiri. Nah, itu adalah produk kedua yang diakui oleh masyarakat sebagai kontribusi Unsut terhadap masyarakat. Jadi 2 ini saja sudah menampakkan bagaimana sejak lama itu Unsut sudah memiliki perhatian, dibuktikan dengan adanya riset yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Oke, mungkin kan itu dari Unsutnya gitu, tapi bagaimana sih Prof peran mahasiswanya gitu? Apakah peran mahasiswanya juga ikut dalam membantu mencapai food security ini? Baik, nah ini peranan mahasiswa itu sangat penting. Tadi saya sampaikan Posdaya ya. Posdaya itu salah satu inovasi melalui KKN Posdaya. Itu satu desa kan kita kirim mahasiswa itu ada 8 orang. Nah, desa yang kita libatkan di dalam satu KKN itu kan ada berapa ya, meliputi desa-desa di hampir 8 kabupaten. Ya, yang di ujung depan itu adalah mahasiswa. Sehingga ketika ada program bagaimana membangun ekonomi masyarakat melalui teknologi-teknologi pertanian yang meningkatkan kesejahteraan petani, melalui pengembangan UMKM, koperasi dan lain sebagainya, itu melalui kesehatan, melalui konservasi lingkungan, itu yang paling depan itu dalam konsep Posdaya tadi itu mahasiswa. Ya. Okay. Nah, riset yang terkait dengan menghasilkan varietas-varietas tahan kering, tahan salinitas tinggi atau tahan garam, temuannya Profesor Suprayogi ya. Nah, itu membutuhkan waktu lama 10 tahun, Mbak. Satu varietas itu kita butuh waktu 10 tahun. Dalam tiap tahun sampai tahun kedua, tahun ketiga dari generasi F1, F2, F3 itu selalu mahasiswa terlibat di dalam menyeleksi mana yang paling sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tahan kering. Mana yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu wangi. Mana yang sesuai diharapkan, yaitu tahan terhadap kadar garam tinggi di wilayah-wilayah pinggir pantai, itu sawah-sawah yang berpotensi kena kadar garam tinggi. Jadi mahasiswa selalu dilibatkan. Keterlibatan mahasiswa di dalam penelitian dosen itu juga meningkatkan akreditasi program studi maupun akreditasi institusi termasuk Unsut ini. Oke, berarti dalam melakukan penelitian tuh kalau sendiri doang tuh bakal susah ya Prof, apalagi tadi dibutuhkan waktu 10 tahun gitu ya lamanya. Oke, lanjut nih Prof. Mungkin bagaimana teknologi dan inovasi ini diterapkan oleh Unsut untuk membantu food security? Oh iya. Jadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau LPPM itu salah satu lembaga yang ada di Unsut, itu yang bertanggung jawab di dalam melahirkan teknologi dan inovasi melalui riset, melalui kajian dan lain sebagainya, ya termasuk di antara isu yang diangkat food security maupun isu-isu lain yang menjadi unggulan Unsut. Nah, LPPM bertanggung jawab di dalam melahirkan itu. Nah, LPPM juga kan penelitian dan pengabdian itu juga yang bertanggung jawab bagaimana teknologi, inovasi, social engineering yang dihasilkan Unsut itu sampai terhilirisasi kepada masyarakat dan industri. Nah, sehingga melalui program-program yang dilaksanakan oleh LPPM, terutama memfasilitasi di dalam pendanaan ya, pengabdian pada masyarakat dan rintisan kerjasama dengan industri, maka teknologi-teknologi itu sampai kepada masyarakat. Contohnya satu teknologi yang berhubungan dengan biopestisida
Biopestisida ini akan membantu mengendalikan hama, penyakit yang menyerang tanaman disebabkan karena perubahan iklim global. Hama penyakit tiba-tiba meledak banyak. Nah, tapi pengendaliannya ini bersifat hayati, berarti aman terhadap lingkungan. Nah, ini salah satu produk yang ditemukan oleh profesor di Unsud yang namanya Biope. Nah, ini sudah pernah bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional, diproduksi oleh perusahaan itu selama periode waktu tertentu dengan kontrak. Dibeli untuk produksi waktu tertentu 2 tahun ya. Setelah 2 tahun diproduksi perusahaan itu selesai kontraknya, dikembalikan lagi ke Unsud. Jadi itu pemanfaatan teknologi atau inovasi yang sudah dilakukan Unsud yang berhubungan dengan industri. Saat ini juga kita ada kerjasama dengan perusahaan internasional yang ingin memproduksi salah satu varietas unggul yang dimiliki yang berhubungan dengan mutu pangan, yaitu varietas unggul padi protein tinggi. Kita punya 2 varietas unggul padi protein tinggi, yaitu Inpago Unsud Protani, Inpago Unsud Protanggo, Protani dan Protanggo. Nah, ini kandungan proteinnya tinggi, ini membantu pencegahan stunting. Stunting itu walaupun keseimbangan makanannya memadai, ketika kekurangan protein, terutama di bawah 5 tahun, itu risiko stuntingnya tinggi. Kalau kita bisa menyumbangkan produk dari 2 varietas ini, kebetulan perusahaan itu sudah komitmen mau memproduksi ya, akan memberi kontribusi nyata bagaimana negara mencegah stunting. Oke, berarti ada kerjasama dengan pihak luar juga ya, Prof, untuk mengatasi isu food security ini. Kemudian mungkin Prof bisa nggak sih memberikan nih Prof gambaran tentang rencana dan harapan Unsud ke depannya untuk menangani isu food security ini? Ya, baik. Ya, sebetulnya sudah dilakukan sebagian tetapi belum maksimal, yaitu fungsi kehumasan dan fungsi pemasaran. Itu yang menurut hemat saya itu masih belum maksimal. Sudah ada tetapi belum maksimal. Bagaimanakah marketing institution unit pemasar atau kehumasan itu mempromosikan sebesar-besarnya apa saja yang dimiliki oleh Unsud yang punya potensi untuk membantu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, itu belum berfungsi maksimal. Harapannya kalau itu bisa berfungsi, maka bisa menceritakan kepada misalnya Presiden. Nah, seperti IPB itu punya satu varietas IPB berapa itu ya? Itu karena promosi dan humasnya bagus, itu Presiden mendengarkan. Lalu dibuatlah kegiatan promosi sosialisasi besar-besaran se-Indonesia. Nah, itu kita yang belum maksimal. Oke, berarti memang sebenarnya fungsi kehumasan ini kan penting juga ya, Prof, supaya dunia luar itu tahu apa keunggulan dari Unsud gitu ya, apa yang telah dihasilkan oleh Unsud ya, Prof. Ya, betul. Oke, mungkin selanjutnya nih, Prof. Prof bisa nggak sih berbagi tentang pendekatan interdisipliner dalam menangani isu food security di Unsud, Prof? Iya, bagus ya. Baik. Begini, kawan-kawan yang menghasilkan terutama eksak ya, menghasilkan inovasi. Saya yang belum cerita itu ada bagian dari pertanian yang namanya teknologi hasil pertanian, THP atau teknologi pangan. Itu penelitiannya banyak sekali, meningkatkan mutu, meningkatkan penampilan, meningkatkan kemasan dari teknologi-teknologi pangan yang dihasilkan dari produk pangan mentah. Itu sudah sangat bagus, misalnya kayak gula kristal, lalu ada pengawet, ada pewarna alami dan lain sebagainya. Itu semua untuk meningkatkan mutu pangan. Nah, juga yang menghasilkan tadi saya cerita varietas, juga menghasilkan tadi biopestisida, lalu menghasilkan lagi yang lain, pupuk organik cair dan sebagainya. Itu bagi para peneliti bidang eksak, ketika mereka menghasilkan produk itu seolah-olah tugasnya sudah selesai.
Nah, bagaimana teknologi itu sampai kepada masyarakat? Kita membutuhkan orang-orang sosial. Satu, orang sosiologi, orang penyuluhan, orang komunikasi ya, yang mengantarkan itu semua kepada masyarakat. Orang-orang ekonomi yang mampu mempromosikan, menjual, sehingga produk ini dikenali oleh masyarakat. Nah, mestinya terintegrasi seperti itu. Apakah sudah ada kerjasama seperti itu? Sudah, tetapi belum banyak. Sudah mulai ada teman-teman di bidang di sosiologi itu yang menggunakan materi pengabdian masyarakatnya menggunakan teknologi yang ada di pertanian. Sudah ada penelitian-penelitian ekonomi yang mengkaji mengenai distribusi dan pemasaran dari produk-produk padi yang dihasilkan oleh teman-teman di pertanian. Oke, berarti memang dibutuhkan kerjasama juga ya Prof dengan fakultas lain gitu, karena untuk mempromosikan, untuk membagikan tentang hal ini tuh juga nggak bisa dari hanya satu fakultas saja, itu fakultas pertanian ya Prof, atau yang lainnya. Ya memang tidak, seperti saya punya varietas, punya benih, memang saya nggak bisa jual. Bisa menghasilkan beras, tidak bisa jual. Nah, makanya harus ada teman-teman bidang lain yang mampulah mereka untuk menghasilkan teknologi inovasi kesulitan. Kita untuk mempromosikan, menjual kesulitan. Nah, itu terjadi kerjasama. Iya, fokus pada bidangnya sendiri juga ya Prof, sesuai bidangnya. Oke, lanjut nih Prof. Mungkin bagaimana pandangan Prof nih mengenai kesadaran publik Prof tentang isu food security ini? Apakah publik itu sudah banyak yang memberikan perhatian khusus gitu pada isu ini Prof? Iya. Ya, namanya masyarakat itu dinamis. Kesiapan terhadap adopsi teknologi juga dinamis. Kemudian respon terhadap ide konsep baru juga bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Apakah masyarakat saat ini sudah ada pertanyaannya? Sudah melek dengan isu food security ini? Ya, sebagian sudah. Food security, terutama terkait dengan isu lingkungan dan keberlanjutan. Itu banyak, terutama LSM yang bergerak atau yang melakukan aktivitas menggerakkan masyarakat agar ketahanan pangan di wilayahnya itu bisa terbangun. Maka muncul ada desa mandiri pangan, desa mandiri energi, desa mandiri benih. Itu ide-ide itu yang jalan sebagian besar itu muncul dari masyarakat sendiri. Nah, itu contoh bagaimana masyarakat itu sudah respon. Tapi juga ada yang memang belum sampai di situ dan ini membutuhkan kesadaran tinggi. Termasuk diantaranya respon masyarakat, ini ada hubungan dengan food security atau tidak ya? Respon masyarakat terhadap produk pangan transgenik. Nah, itu kita juga variasi. Ada yang sangat fanatik menolak, tapi ada yang penting ada makanan, kita makan saja, tidak peduli dengan efek-efek yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, itu juga ada yang bervariasi seperti itu. Namun kita tetap harus apresiasi mereka-mereka para LSM, ya di situ juga banyak mahasiswa terlibat di dalam LSM itu yang memang berusaha menyadarkan dan membangun bersama-sama melalui program pemberdayaan dan pendampingan pada masyarakat untuk bisa mandiri secara pangan, lalu ada konservasi lingkungan, ada mitigasi bencana dan lain sebagainya. Oke, mungkin kalau misalnya peran dari LSM ini ya Prof, apa sih Prof yang jadi contoh kegiatannya, mungkin contoh kegiatan untuk meningkatkan isu food security ini dalam menangani gitu Prof, dari LSM sendiri? Contohnya begini. Ada wilayah-wilayah di Indonesia ini yang kemudian berkembang menjadi sentra industri perkebunan, kelapa sawit. Contohnya konkret saja begitu, kelapa sawit. Luas kebun kelapa sawit di Indonesia itu hampir 2 kali lipat lebih luas sawah. Sawah kita itu sekitar 7,1 juta hektar. Kebun kelapa sawit itu di atas 15 juta hektar. Nah,
kebun kelapa sawit itu kawasannya luas. Nah, itu adalah wilayah yang konsumtif terhadap beras. Karena mereka sudah terbiasa dengan hasil kebun. Kemudian dari situ mereka membeli semua kebutuhan pangan. Sehingga contoh pernah terjadi kasus bencana alam, longsor satu di jalan yang menuju kawasan kebun. Lah, ini suplai pangan ke kebun itu terganggu. Nah, LSM berperan di sini membantu bagaimana masyarakat pekebun ini kemudian juga diajari untuk bisa memproduksi pangan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini juga solusi bagi persoalan pekebun. Kebun kelapa sawit itu hanya mulai bisa berproduksi dan dipanen kan umur 5 tahun. Nah, 0 tahun sampai 5 tahun ini mereka makan apa? Panik. Sementara mereka tidak biasa memproduksi pangan, mereka biasa membeli. Karena dari penjualan kelapa sawit berlebih untuk membeli pangan. Kenapa harus membeli sendiri? Nah, lalu karena sudah biasa itu, umur kelapa sawit harusnya 25 tahun. Harusnya kan replanting, ditebang, ditanam yang baru. Karena panik, ini nanti saya 5 tahun makan apa, mereka lalu memilih tidak menebang. Sampai umur 30 tahun, tanaman makin tinggi, makin rendah produksinya, tapi bertahanlah itu. Nah, ini LSM membantu di situ, menyadarkan bagaimana sebetulnya pada lahan-lahan replanting itu Bapak, Ibu, para pekebun itu bisa menanam tanaman pangan seperti jagung, kedelai, padi. Karena mereka ini jagung, kedelai, padi tidak butuh irigasi. Lah, apa tidak mengganggu tanaman kelapa sawit? Saya membantu. Tidak, ayo kita buktikan dengan demplot-demplot. Nah, akhirnya mereka jadi nyaman melakukan replanting, regenerasi, sekaligus menyiapkan pangan untuk mereka sendiri. Nah, ini sudah dilakukan. Walaupun LSM juga variasi, ada yang menolak sama sekali keberadaan kelapa sawit, dianggap mengganggu ekosistem. Iya, oke. Berarti memang peran LSM itu juga membantu ya, Prof. Dan banyak di luar sana LSM yang juga melakukan demikian gitu ya, untuk membantu menangani isu food security ini. Mungkin yang terakhir nih, Prof. Bagaimana sih strategi Unsut dalam mempromosikan dan mendorong inovasi serta penelitian yang memang berorientasi pada peningkatan food security ini? Baik. Di antaranya salah satu kebijakan yang ada di dalam Renstra Unsut, yaitu prioritas unggulan itu adalah bidang pangan. Itu sudah menunjukkan adanya keberpihakan bagaimana menyediakan pangan bagi masyarakat. Terus juga pangan yang berhubungan dengan kondisi pedesaan dan kearifan lokal. Nah, itu dari sisi kebijakan. Kemudian berikutnya dari sisi pendanaan. Itu Unsut menyediakan tidak sangat banyak sih, karena tentu masih kekurangan riset, dana-dana untuk melakukan riset bagi para dosen dalam bidang yang ingin fokus pada pangan. Karena memang ada sekitar 6 atau 8 prioritas. 6 atau 8 prioritas yang menjadi fokus pengembangan Unsut. Semua prioritas ini fokus pada pedesaan. Salah satunya pangan. Nah, itu Unsut menyediakan dana khusus internal, sumber dana BLU untuk para dosen melakukan kegiatan riset dalam bidang pangan tersebut. Dalam semua unggulan. Jadi kita boleh memilih pangan, boleh memilih yang lain sesuai dengan kepeminatan dan Renstra. Jadi setiap fokus termasuk pangan itu kita punya Renstra. Renstra mewujudkan ketahanan pangan yang ada di setiap lembaga, Fakultas Pertanian, LPPM, Pusat Penelitian Pangan dan sebagainya, itu sudah ada. Nah, riset-riset itulah dilakukan setiap tahun mengikuti Renstra untuk mewujudkan bagaimana Unsut ini diakui oleh dunia, berkontribusi terhadap masyarakat tidak hanya Indonesia tapi diakui dunia dalam pengembangan
sumber daya pedesaan. Oke, menarik banget ya Prof. Memang Unsur sejauh ini udah berperan banyak, tetapi memang butuh ditingkat lagi ya untuk mempromosikan gitu. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini aja ya Prof. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Prof untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sekian podcast Unsur kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di podcast Unsur lainnya. See you.